setiap keluhan pasien itu tentu saja datang pasti ya kemungkinan besar tidak dibuat-buat oleh pasien ya. Begitu datang dia ke penyakit dalam, kita dengan keluhan yang seperti disampaikan tadi, kita harus singkirkan dulu kelainan organiknya. Jadi kelainan organiknya, apakah penyebabnya yang menyebabkan keluhan seperti itu, apakah ada kelainan organ tertentu ataukah tidak. Contoh untuk yang perut terasa menyesak tadi, mungkin kita USG untuk melihat apakah ada kelainan hati, empedu. Untuk yang jantung berdebar-debar atau sesak nafas tadi, kita lihat dari pemeriksaan fisik, parunya, suara nafasnya apakah baik, dari rekam jantung misalnya apakah ada kelainan jantung. Kalau itu semua tidak ada, bisa kemungkinan memang datangnya dari lambung. Dari kelainan lambung ini kita lihat dulu apakah ada kelainan organik lambung itu sendiri yang menunjukkan bahwa ada misalnya perlukaan di lambung atau kelainan organik atau struktural di lambung. Biasanya tanda-tandanya dengan buang air besar hitam atau muntah darah misalnya. Kalau itu tidak ada, saya rasa aman kalau kita bilang bahwa itu adalah gangguan fungsional lambung. Gangguan fungsional lambung ini setelah penelitian jelas bahwa penyebabnya paling sering adalah datang dari gangguan psikis. Demikian. Jadi kita nggak langsung bilang bahwa itu disebabkan oleh gangguan psikis pasien, tidak, tetapi kita kerjakan dulu, kita cari dulu apakah ada memang penyebab organ yang khusus. Kalau tidak ada, baru bisa kita kira-kira menganalisa bagaimana psikis pasien. Gitu. Gangguan psikosomatik itu sebetulnya keluhannya bisa banyak ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa. Tetapi kalau kita ambil dua yang paling banyak, kalau perempuan sering keluhannya dari saluran cerna. Baik itu keluhan lambung seperti mual, menyesak, rasa penuh, ngisap, rasa nyeri. Atau kalau laki-laki paling sering malah gangguannya dari kardiovaskular, jantung berdebar-debar, nyeri dada. Tetapi bukan hanya itu, semua bisa. Misalnya badan terasa lemas, buang air kecil sering-sering, atau mudah lelah gitu. Untuk mengurangi kecemasan pasien, kita akan membantu pasien untuk mengatasinya dengan cara intinya ada beberapa cara, 4 cara yang utama. Pertama, konsultasi. Konsultasi itu kita berusaha untuk mencari tahu apa faktor penyedia, faktor pencetus, ataupun faktor pemberat keluhan ini muncul. Kita bisa menanyakan kepada pasien pada saat kapan saja ini muncul, dan memberikan jaminan atau memberikan penjelasan bahwa kelainan atau keluhan yang dialaminya itu bukan berasal dari kelainan organik yang berat. Tentu saja setelah melakukan beberapa pemeriksaan. Yang kedua yaitu mengedukasi pasien agar aktif di kehidupan sosial, artinya tidak menutup diri. Itu tentu saja kita ikut mengedukasi keluarganya supaya pasien tidak diberikan komentar-komentar negatif, dan pasiennya sendiri tidak boleh mengulang kata-kata negatif, karena badan kita ini kadang-kadang bisa melihat atau bisa menangkap kalau pikiran kita atau apalagi kata-kata kita negatif. Yang ketiga, jika dengan cara mengubah pola pikir, mengubah cara perilaku atau cara berkata-kata belum berhasil, kita bisa memulai dengan pengobatan. Yang keempat, tentu saja terapi religius ya. Kita menyarankan pasien untuk melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Itu tentu saja tidak langsung memberikan efek yang kita harapkan atau 100% menghilangkan kecemasan pasien, tetapi keempat langkah tadi bisa kita ulang-ulang sambil kita bantu pasien untuk melatihnya. Demikian.